Kamu beneran nangis ya? Beneran takut ya? Takut. Geli. Geli. Karena itu biasanya si pemeran itu dia kan take-nya masih nanti tapi dia make up duluan kan. Jadi selama nunggu pun dia juga masih dengan badan putihnya itu yang keliling-keliling ke set pakai celana ya Pakai penutupnya kolor cuma ya, kolor aja kan. kolor putih gitu. Gitu jadi kita ngelihatnya kayak Geli aja gitu gitu ya? soalnya Geli. pas lagi digendong itu ada bau kopi gitu. oh bobo kopi. Aku nggak Bobo terbiasa. kopi katanya. Karena sama nunggu kan. Jadi dia ngopinya banyak gitu. Perempuan Edan. Kenapa istriku disiksa kayak gini? Dia itu sudah Edan, Manto. Dia berani bunuh ibunya sendiri. Dan sekarang dia langsung kabur. Apa kamu mau melihat satu-satu orang yang kamu cintai dibunuh oleh Juminten, Tok? Aku sadar sama perasaanku ke Juminten, Bu. Tok, ini bukan soal bisu aja. Menikah itu, Tok, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Juminten! Ya, Bu. Jangan gerak, Juminten! Ini anak kamu, Juminten! Minten! Sadar! Kamu kenapa? Ini kisah Juminten Edan. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Aktor aktris ini kira-kira sedang reuni di film yang sebentar lagi tayang di bioskop. Kita sebut ada Adimas Raditya Alimin, ada Mesya Amira Mahrani Putri dan Sharon Jovian. Mereka lagi reuni di film Juminten Edan. Sebentar lagi tayang di bioskop Sobat TK. Mas Dimas. Saya bilang reuni kenapa? Karena Mas Dimas pernah syuting bareng Sharon di film horor sebelumnya. Kalau saya nggak salah inget juga, Mesya juga pernah syuting bareng Mas Dimas di film horor juga. Almarhum ya, kalau nggak salah. Mas Dimas sama Sharon ini pernah syuting bareng di film Sengkolo. Nah, hari ini mereka ketemu lagi jadi keluarga. Kalau Sobat WK tonton trailernya film Juminten Edan. Jawa banget ya. Edan. Syutingnya juga di Jogja soalnya. Iya. Mas Dimas, Mbak Mesya, Sharon bergantian. Kenapa akhirnya horor lagi gitu? Mas Dimas kurang apa gitu loh? Film sebetulnya film Yuni. Saya ingat Mas Dimas ini jadi Wiseso ya. Yang di film mana? Yuni itu jadi Pak Damar. Oh Pak Damar salah. Wiseso sopo? Saya itu di Almarhum. Oh ya Almarhum. Salah. Filmnya kemana-mana tuh diputar di berbagai festival film di seluruh dunia. Iya. Nyari apa lagi Mas Dimas? Nyari judul yang lagi, judul lagi sih sebenarnya. Jadi tawaran horor, kenapa horor? Karena memang horor itu yang paling banyak sekarang ya. Yap. Dan film horor itu kalau menurutku di perfilman Indonesia nggak akan ada habis musimnya gitu. Akan Oke. ada terus. Jadi ibaratnya kayak nasi goreng gitu. Jadi nasi goreng kapan kita lapar akan ada terus tuh menunya. Nah sama seperti horor, cuman memang ada perubahan formnya aja. Horornya mau dibawa kemana? Ini bentuknya horor religi, apa horor apa gitu. Jadi aku sendiri sebagai seorang pemeran itu selalu berpikir harus versatile ya, maksudnya fleksibel memerankan apapun yang datang. Dan kalau harus milih, sebenarnya aku lebih baik main film horor daripada main film action. Oh gitu? Ya. Kenapa gitu? Karena aku sendiri sebenarnya nggak ada basic untuk action dan
aku udah tahu harus workshopnya lebih menguras segala macem. Makanya waktu datang film ini pertama kali dibilang ini ada film action Yap. gitu. Ada actionnya nih, terus aku bilang Harusnya nggak diterima ya. iya, awalnya aku nggak mau Oh, nggak sebenarnya. mau. Terus dibilang, oh tenang-tenang, di sini yang lebih banyak actionnya adalah si yang perempuannya Oh. gitu. Jadi di sini cuma sedikit kok, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku coba dan ya juga satu lagi juga story-nya juga menarik. Mm-mm. Jadi kalau cerita horor juga nggak akan habis di Indonesia ya. Ya. Mm-mm. Kalaupun horor juga seperti Juminten Edan ini sebetulnya horornya nggak horor banyak muncul setan barangkali ya. Iya, iya. Tapi lebih ke thriller berdarah-darah, Iya, sadis. iya. Bentar ya Miss ya. Iya. Sharon bentar. Mas Dimas, apa menariknya Manto? Manto ini tokoh karakter sebenarnya aku kenapa akhirnya membuat ini menjadi menarik buat aku karena aku punya pasangan seorang istri yang dia tunawicara, dia nggak dia bisu gitu. Jadi aku belum pernah memerankan Oke. tokoh yang harus belajar bahasa isyarat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana si Manto ini orang yang sangat kekeh dalam perjuangkan cinta dia melawan prinsip dari keluarganya gitu. Dia cinta itu tulus sama Juminten, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu Juminten sosok yang baik buat dia dan dia perjuangkan itu sampai mengorbankan apapun dalam hidupnya gitu. Kalau pemeran utama jadi pertimbangan nggak buat Mas Dimas? Enggak. Sebelum ambil tawaran. Enggak, sama sekali enggak. Aku tuh selalu menikmatin apapun yang datang, menjadi cameo, menjadi supporting, menjadi apapun gitu. Karena menurutku ya itu tadi sebagai seorang pemeran kita harus versatile aja, kita harus fleksibel gitu. Apapun yang datang ya itu challenge buat kita memerankan. Kecuali sebelumnya pernah kemudian datang peran yang sama itu Ya. jadi pertimbangan. Ya itu cuman sedikit pengembangan Yap. lah gitu. Oke, Sharon bentar ya. Mbak Mesya. Kenapa Juminten, Mbak? Pertama dari ceritanya juga, terus yang paling aku kenapa tertarik, aku belajar bahasa isyarat. Di sini aku bisu dan full semuanya bahasa isyarat, ditambah satu Tunawicara lagi. dan Iya, tunarungu. tunawicara. Masih bisa. Oh, masih bisa mendengar. Sih, dikit-dikit. Terus ditambah ada fightingnya juga. Aku sebenarnya nggak ada basic fighting atau apa sih, cuman olahraga aja. Cuman aku suka belajar kayak gitu, apalagi baru lagi kan ini film horor baru kedua aku. Baru Terus kedua. challenging juga disuruh jadi pemeran utama. Tapi pas aku Setelah tahu- Lintre ya? Oh iya, ketiga. Oh, sorry. ketiga. Iya. Oke. Ya, nah dan ceritanya itu soal perjuangan ibu ke anaknya, ke suaminya. Walaupun aku belum jadi seorang ibu, menurut aku itu buat aku bikin aku bisa belajar lagi sih tentang kasih sayang, perjuangan ibu, semuanya jadi bisa dirasain lagi di situ. Terus ditambah aku bisa di sini main film ini sama Mas Dimas lagi. Sebelumnya kita juga udah ngobrol juga. Banyak yang lumayan ngebantuin Kalau aku sebelumnya jadi saudara sepupu ceritanya Iya. ya. di sini jadi Jadi istri. Tapi itu di pertemuan sebelumnya itu membantu Mbak Mesya nggak untuk lebih mudah menemukan kedekatan dengan beliau, lebih Iya, mudah aku suka. menemukan chemistry-nya. Iya, aku suka. Kalau banget. sebelumnya cuma jadi saudara sepupu, kan hubungan kedekatannya kan berbeda dengan suami istri. Iya. Makanya kita emang sebelumnya juga sering ngobrol. Kalau misalkan ada apa-apa, aku selalu nanya ke Mas Dimas, lumayan ngebantuin aku juga di set, kayak gitu sih. Kalau ngobrol sama Mas Dimas tuh minta izin sama Tika Brawani dulu nggak? Aku ngefans juga sih sama Mas. Tapi itu kemudian membuat Mbak Mesya tertarik dengan Minten juga, dengan Iya. karakternya ya. Iya, tertarik banget. Sadis nggak sih menurut Mbak Mesya Juminten ini? Lumayan sih, sadis sih. Dia ngelawan semuanya, kayak rela ngapain aja, rela berbuat apa aja demi keluarganya, demi walaupun terhalang restu orang tua, ibunya Yap. dari Salma, si Bu Salma iya, ya. benar. Ini Jokoto Sobat WK. Paling berat apa ketika memainkan Minten? Paling berat, Semuanya berat kayaknya ya. lumayan, iya semuanya berat, capek Meskipun dialognya banget. minim. Fighting. Iya, walaupun dialognya minim itu lumayan berat belajar bahasa isyaratnya, tapi karena kita udah belajar jadi otomatis lumayan udah refleks. Tapi yang paling berat
aplikasikan rasanya tuh melalui bahasa-bahasa isyarat itu sih. Misalnya apa misalnya? Mengaplikasikan emosi melalui bahasa isyarat. Iya. Ada, karena ada beda-beda, kadang yang mereka tangkap sama yang kita tangkap tuh suka beda. Dari si aku dikasih tahu sama coachnya itu. Itu kadang yang bikin suka susah, dan kadang-kadang kalimat-kalimat yang kita ucapkan kalau kita aplikasikan ke dalam bahasa isyarat itu juga urutannya berbeda. Ya. Berbeda, itu yang kadang suka bikin bingung. Urutan apa maksudnya? Kayak apa sih namanya? Subjektif, predikat, Iya, objektif, subjektif, ya. iya. Jadi bisa dibalik gitu. Oke. Iya, Jadi jadi kayak saya sudah makan, saya makan sudah, jadi Iya, bisa kebalik. benar. Jadi Oh, nggak cuma mereka. belajar saya makan itu, tapi cara gimana kita ngerangkai kata ke dalam kita nanti pas kita aplikasikan bahasa isyarat itu tuh beda. Iya betul. Itu belum adegan laganya ya? Iya, itu ditambah adegan-adegan yang lain. Adegannya. Belajarnya berapa lama berarti itu? Hampir Workshop 2 untuk- minggu. Iya, Kita 2 2 minggu mingguan, reading, iya, 2 2 minggu. mingguan. Lumayan Intens. paksi ya. Jadwalnya padat banget berarti ya. Itu koreografi laga, belajar bahasa isyarat juga. Iya. Dialog mah entar dulu ya, karena nggak ada. Ada dialog bener. Benar-benar. Jadi apa namanya, Juminten ini yang membuat jatuh cinta sama Mesya karena karakternya yang awalnya mungkin kalau sebagai nanti nonton di bioskop kalem ya, istri banget ya. Iya, istri banget. Pulang kampung setelah merantau, tapi belakangan kok kemudian muncul Iya, sisi lainnya. sisi lainnya si Juminten ya. Juminten Edan. Sharon, kalau sebelumnya serem nih di film Sengkolo, nah kamu ngapain di film Juminten Edan ini? Kamu sebagai peran siapa? sebagai apa itu? Aku jadi anaknya Ibu Misha sama jadi anaknya Bapak Manto. Ah, Aku senang sama film ini karena aku pengen banget belajar bahasa isyarat. Dan pertama kali bahasa isyarat itu pas adegan pertama kayaknya. Aku ngomong bareng ibu. Terus aku suka filmnya karena aku belum pernah main film dan ini pertama film horor aku. Jadi aku kayak pas dibilangin kayak, "Shan, kamu mau nggak masuk film horor?" Aku kayak, "Hah? Serius? Hah, mau." Jadi aku excited gitu. karena belum pernah main film horor, kamu mau ikutan di Juminten Edan. Iya. Kamu nggak takut? Kan horor gitu loh. Aku kiranya kalau syuting film horor itu serem, tapi pas syuting enggak sih. Enggak ya? Soalnya rame. Yang Rame. syuting rame dan ternyata lucu-lucu gitu ya. Iya. Iya. Yang di film itu enggak, Nggak lucunya itu sesuai nggak muncul di film ya. Iya dong. Lucunya di balik layar Lucunya sebenarnya. di balik layar ya. Kamu kemudian mendekatkan biar bener-bener jadi Saskia ya. Iya. Kamu Saskia anaknya Pak Manto dan Bu Juminten itu gimana caranya? Bahwa Pak Manto ini ayahmu, Ibu Juminten ini adalah ibumu gitu. Aku ngebayangin kalau mereka beneran orang tua aku sih. Jadi aku kayak makin lama kayak nyaman aja sama mereka gitu. Jadi kayak aku anggap beneran orang tua. Caranya gimana? Cara biar kamu merasa nyaman? Kan kamu baru ketemu, udah pernah ketemu ya sama bapak ya? Belum, justru ini pertama. Oh yang pertama ya, oke. Semua. Belum pernah ketemu sama bapak, sama ibu juga belum pernah ketemu. Aku pertama kenalan dulu sama mereka, terus acting bareng. Terus kayak makin lama aku kayak sering ngobrol sama mereka. Jadi kayak asik gitu ngobrol bareng. Jadi makin lama aku terbiasa sama mereka. Bahkan di luar syuting jangan-jangan kamu ngobrol sama ibu pakai bahasa isyarat ya? Enggak sih kayaknya. Semua jadi ngomong bahasa isyarat. Apa misalnya apa bahasa isyarat ngomong sama ibu biasanya saat syuting? Masih ingat nggak? Waktu adegan apa? Terima kasih. Sama-sama kayak aku inget kayak yang pas ibu apa gitu ya.
Banyak ya. Enggak sedikit tuh. Ibu. Kata-katanya panjang. 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 Karena Banyak ya? mungkin beberapa itu Saskia karena ceritanya. kita belajar kan waktunya instan ya Mas ya. Jadi kalau awalnya sebenarnya treatment awal dari sutradara pada Deddy Mercy waktu itu bilang kayaknya karena karakternya Juminten itu awalnya dibikin hanya bisu aja gitu. Jadi kita dia bisa mendengar. Jadi sebenarnya kita nggak perlu belajar bahasa isyarat. Awalnya seperti itu. Tiba-tiba 3 hari sebelum kita mau syuting berubah pikiran. Kayaknya kalian harus belajar bahasa isyarat juga deh gitu. Karena kita mau bikin karakternya mungkin sedikit tidak bisa mendengar, sedikit tapi nggak ini gitu. Jadi akhirnya harus belajar bahasa isyarat. Jadi kita belajar cuman yang kita ini berdua cuma dalam waktu 3 hari. Kadang-kadang on the spot kita baru dikasih ya. Oh ya. Misalnya ada improvisasi dari sutradara kita dikasih on the spot. Nah, kecenderungannya adalah ketika kita gampang untuk cepat menyerap dan cepat bisa karena prosesnya sebentar, instan, jadi kita cepat lupa. Ya. Setelah proses syuting, ya udah selesai. kita lupa gitu. Karena itu. Jadi makanya kalau tadi Mas tanya, "Lo ngomong apa?" Ya, lupa kadang- kita. oke. Karena kita belajarnya juga bukan semua kosakata tapi per dialog. Biar kita tuh langsung Langsung bisa Aplikasikan bisa, gitu iya. per dialog. Jadi kalau ada kurang-kurang tinggal saat ada perubahan ya kita belajarnya kalimat itu aja. Kata itu. Itu. Kenapa dibikin itu Mas Dimas? Dibikin yang tadinya hanya tunawicara kemudian Jadi sebenarnya kan awalnya ada kaitan dengan cerita juga. sebenarnya ternyata bahasa isyarat antara orang yang bisu, tunawicara sama tunarungu itu berbeda. Oke. Sekarang ternyata yang untuk orang yang bisu itu belum umum untuk dipelajarin. Jadi mencari akses untuk belajar bahasa isyarat yang bisu itu nggak mudah. Lebih gampang untuk mencari mengakses bahasa isyarat yang tunarungu. Akhirnya Pak Deddy mencari apa ya namanya kayak jalan tengah supaya ini bisa terrealisasi dan bisa diterima selogis mungkin. Jadi bikinlah seperti itu gitu. Jadi menarik ya Juminten. Jadi judulnya aja kalau saya ngelihatnya apa ya? Iya awalnya tuh kayak kita pikir kayak bukan horor kali ya. Bukan gitu horor. kan. Nah, Komedi ya. Bukan juga. Cuman begitu ngelihat poster filmnya, begitu ngelihat trailernya, nah, itu baru muncul. Apalagi hurufnya, huruf filmnya Juminten Edan merah, terus kesannya darah, ada darahnya, bahwa kalau di Jawa tuh namanya apa itu ya? Bukan golok tuh, berdarah. Aku lupa namanya. Bukan Mas, bukan curit. Bendo apa gitu ya namanya ya. Nah itu kan terus kemudian orang ngelihatnya jadi horor, apalagi tega. Juminten ternyata dari cerita awalnya memang jadi teror buat keluarga, buat warga, berdarah-darah pokoknya itulah. Kalau Mbak Mesia kemudian melihat sosok Juminten tuh seperti apa itu? Bagaimana kemudian mendalami karakter Juminten, cukup dari skenario kah atau dari Pak Deddy? Sama satu lagi ada Om Jonathan ya, Mas Dimas? Iya, saudaranya. Atau cari referensi tokoh film yang lain ketika mendalami Juminten? Aku sempat nonton beberapa cuplikan yang karakternya pada pakai bahasa isyarat itu sih. Terus buat dapetin, menurut aku sosok Juminten itu perempuan yang tidak gampang menyerah, walaupun dia tersakiti ya, sama dan dapat teror dari mana-mana, dia tuh rela ngapain aja, kayak apa aja tuh dihantam sama dia aku lihat. Nah kerja kerasnya itu sangat tinggi, keinginan dia ingin memiliki sesuatu juga sangat tinggi. Menurut aku itu yang menarik dari karakter Juminten sendiri sih, walaupun dia punya kekurangan tapi dia tidak takut akan itu karena dia punya kelebihan dan keinginan untuk mendapatkan apa yang terbaik buat si Juminten itu. Mengumpulkan emosinya gimana, Mbak Mesia? Mengumpulkan emosi, Ya, emosi terutama ketika apa ya, dibilang kesurupan juga enggak ya itu ya? Kalau lihat trailernya ya. iya ada kesurupan tapi nggak
bukan yang Ada kesurupan, trauma, ada iya ada ngumpulin trauma di emosi masa lalu. dari trauma, dan aku selalu baca-baca terus skenarionya dan nanya ke Pak Dedi, kalau misalkan lagi yang koreo itu sering dibantu sama stunt team, aku belajar sama mereka cara megang Goloknya itu? golok aja tuh ada caranya dan ada rasanya gitu, nggak bisa asal pegang itu. Nah itu aku sering nanya juga, belajar. Jadi sambil pas kita adegan itu kita mendalami dari dialog-dialog yang ada itu sih. Butuh treatment nggak ketika memunculkan emosi apalagi terutama pas marah barangkali? Butuh Lumayan. waktu sendiri gitu nggak misalnya? Nggak terlalu sih, karena kan udah ada proses Oke. belajar. Cuman kalau misalkan nanti di set mungkin ditambah-tambah lagi, tambah nanya ke Manto, ke yang sekitar yang ada di situ juga. Sering sharing sih aku di Oke. set. Kalau ada yang kurang atau apa, aku nerima masukan juga. Oke. Tapi megang goloknya beneran itu ya? Maksudnya pas syuting itu beneran ya? Itu golok? Ada yang beneran, ada yang Ada enggak nih, sih. ada Cuman nih. kita harus ngerasain dulu yang beneran tuh kayak gimana. Soalnya kalau yang kita pegang yang bohongan kan rasanya enteng. Nah, kadang kita pegangnya kan Oh yang berat yang kayak beneran nggak ya? sesuai. Ya, jadi harus ngerasain yang benerannya dulu biasanya. Kalau Mas Manto apa? Mas Manto yang paling sulit ketika syuting kemarin? Sebenarnya sih menyatukan apa yang ada di kepala kita sama yang lain gitu. Jadi kayak kalau sutradara kan pengen supaya apa yang di kepala dia bisa diimplementasikan sama Betul. para aktornya. Nah kadang-kadang nyocokin ini untuk rame-rame nih. Saya punya opini seperti ini, kiranya kita jalannya seperti ini, ternyata mungkin Meisha punya cara yang lain, terus metodenya berbeda juga gitu. Terus ya apalagi ada tokoh beberapa yang udah memang kayak Mbak Anne yang udah lama kan, Yap, dia nggak udah pernah lama syuting, vakum kan, dia betul. baru balik lagi untuk film ini. Jadi kita semua tuh kayak jadi orang baru gitu di project ini. Dan ketemu, walaupun udah pernah ketemu Meisha, tapi kita dengan tokoh baru ya, saya selalu menempatkan diri menjadi orang baru karena tokohnya baru. Tetap dimulai dari nol gitu ya? Tetap Iya. dimulai dari nol. Jadi Kayak kita mulai Pertamina discuss gitu. lagi dari nol semua. Terus udah yang paling rumit adalah hari-hari pertama pasti. Karena kita masih kayak ini bener ya kita bawanya ke sini, ini gimana ya gitu. Tapi begitu kita udah ke tengah, menengah Syuting. ke belakang, ya itu udah ngerasa nyaman. Jadi polanya dia udah tahu dia kalau improvisasi akan seperti apa, dan semua pemain tuh saling membantu satu sama lain gitu, nggak ada yang menjatuhkan di project ini. Jadi menyenangkan dan sehat lah selama syuting, karena itu dulu sih yang penting, menciptakan suasana yang nyaman. Terus nggak ada pemain yang ngerasa lebih senior atau ngerasa lebih berpengalaman, semuanya tuh sama-sama pengen bikin sesuatu yang bagus gitu. Yang beratnya ketika hari pertama Kalian kalian baru ketemu berat banget. langsung adegan bisa gongnya gitu. Itu hari pertama sih berat banget ya. Kita sampai banyak hutang scene hari Iya, pertama bener. itu. Iya, yang harusnya targetnya kita hari pertama tuh ada 14, bahkan kalau nggak salah nggak sampai setengahnya kita. Gitu, saking karena adjustment ini gimana ya nih di depan frame apa segala macam itu susah banget emang hari pertama. Berarti bisa ngasih masukan ke sutradara, ke skenario juga ya? Pak Mas Didi Alim? orang menyenangkan banget. Maksudnya dia selalu open gitu. Selama memang ada beberapa koridor yang nggak boleh ditembus gitu untuk itu untuk kelangsungan cerita ya yang memang ada di kepalanya dia gitu. Jadi kita tetap ngasih ide tapi nanti dia saring gitu. Ini kira-kira bisa diterima atau enggak gitu. Jadi orangnya sangat open, orangnya ya bisa diajak diskusi lah gitu. Bukan tipikal sutradara yang otoriter. Pokoknya maunya begini harus begini gitu. Enggak gitu. Adegan laganya sebanyak apa, Mas Manto dan Mbak Juminten? Aku banyak banget sih. Sebanyak itu. Nggak cuma sama suami ya, ternyata sama beberapa lawan main pun juga. bukan sama bukan sama Kita dramatiknya lebih kita banyak. dramatik Dramatik paling ya? cuman misal kesurupan ngedorong aja kayak Oke. gitu. Cuman kalau yang bener-bener fightingnya ke stuntin, sama ada beberapa waktu itu ke warga-warga yang kita belum latihan sama sekali, jadi di tempat itu. Jadi warganya juga nggak siap kan. iya kayak Karena gitu. nggak Kadang ada itu yang miss persiapan, sih nggak ada waktu workshop itu. buat mereka on the spot tiba-tiba dikasih tahu gini ya, mereka refleksnya kadang-kadang nggak Nggak Iya, pas ya? kadang nggak iya. pas gitu. Jadi harus dari kitanya kadang yang kontrol juga. Kalau dengan Mas Manto nggak ada adegan fighting ya? Enggak. Di trailnya Nggak perasaan ada. ada itu yang Ada yang pakai- Itu cuman tapi-
pakai rigging pakai gitu, pakai iya. eh, pakai Kayak sling, sling. pakai sling. Itu Sling. cuman adegan ketika waktu dia pertama Kesurupan. kali kesurupan ketemu Manto itu dia Iya, mau cuma itu. mencelakai ceritanya Jadi seperti itu. kita nggak ada fighting satu sama lain Oke. sih, Nggak ada. paling sama yang warga-warga. Dengan sama Mas staff. Kukuh malah Iya, mastering aku ya? sama Mas Mas Kukuh. Kukuh ya. Kukuh Kudamai. Saya ingat lah, mendung tanpa udah. Nah, itu lagunya itu sebenarnya. Soundtracknya juga dia nih. Wih, Iya, masa? soundtrack Iya. Dia nyanyi. Enggak yang Nggak, yang tulis. bikin Oh, yang nulis. Iya. Tapi bukan dia yang nyanyi kan? Bukan, Oke. bukan. Bukan mendung tanpa udan ya? Bukan. Itu habis itu terkenal pas Kukuh Prasetyo, Kukuh Kudamai. Dia itu jadi Pak D. Pak adik, D. adik. Marwan. Oh, Pak D ya? Om harusnya. Ya, Om. Adiknya Bu Salma kan? Iya. Iya, Om. Dia jadi omnya Manto. Jadi banyak latihan dengan dia juga. Iya, Iya. aku Ah, tuh juga iya. latihan sama dia ketemu cuman sekali karena sekali? kan dia di Jogja. Ya. Kita latihan di Jakarta. Oh. Jadi selebihnya kita di set biasanya sebelum kita masuk set atau mau camera roll kita latihan dulu di kita lihat lapangannya kayak gimana, ada apa. Soalnya takutnya kena apalah Betul. kayunya ada yang beneran. Soalnya kita waktu itu sempet kayak gitu sih. Wah. So kalau tiba-tiba nggak kontrol Sempet celaka kayak sih. gitu. Iya. Maksudnya sempat Aku, ada ha. ya, pasti akan ada memar ya. Kalau Iya. kecil kan resikonya Betul. pasti akan ada memar, ada luka Iya, kecil pasti. ya itu. Ada berarti? Ada Kemarin? sih, cuman ya aku kan Ah, ada udah. tim yang ini. Bukan udah ini ya, udah Udah kayak resiko karena aku dari kuat. segi ya, dari resiko. Iya, aku nggak kenapa-napa. Untungnya kuat. Nggak memutuskan untuk pakai pemeran pengganti, Mbak Miss ya? Ada disediain cuman Ah, ternyata aku bisa Bisa waktu itu. melakukannya. Iya, terus menurut mereka juga oke, capable, ya udah nggak apa-apa. Ada yang adegan nggak banyak sih, nggak cuman 1 atau 2. Kalau yang adegan-adegan yang fighting itu jarang pakai pemeran Kalau yang pengganti. ekstrim paling Iya, ya. ekstrim banget. ekstrim itu banget. kayak apa? Yang kemarin pakai pemeran pengganti. Kalau yang kayak keguling-guling misalkan loncat Ah. keguling lagi fighting itu kan aku nggak bisa kan, Oke. susah, maksudnya nggak belajar sampai Hmm. situ. Itu paling, tapi cuma 1 aja sih, Satu adegan ya. 1 adegan. Sharon, kemarin adegan apa yang Sharon merasa wow Pas aku saat di syuting? pas aku lagi digendong sama Bu Salma sama ibu kayak marah karena Bu Salma gendong aku. Aku kayak takut beneran sih. Adegan itu yang menurutmu nggak mudah ya? Karena kadang kalau pas lagi digendong itu aku suka turun-turun gitu. Oh, minta turun. Enggak, bukan kayak pas kan itu ibu lagi kayak gini. Ibu Salmanya mundur-mundur gitu. Jadi aku kayak ikut cung gitu. Jadi aku kayak kadang turun gitu. Tapi ada adeganmu yang sama itu ya? Bapak-bapak berambut panjang. Oh, iya, itu. Serem banget itu kayaknya. Yang aku ditemui. Bertato. Itu yang pas lagi digendong itu sama adegannya. Kamu nangis beneran itu ya? Iya kan? Iya, ini kan kamu beneran gitu. Ada tuh kan? di adegan filmnya, nggak tahu Keras. nanti. Yang Mbah itu Iya, yang Mbah. kakeknya Iya. Juminten Iya. ceritanya. Yang aku di Gendong di situ juga sama. Kamu dipegang, Iya, kamu iya dipegang lagi. tangannya. Iya itu kan kamu beneran itu. Kamu beneran nangis ya? Beneran takut ya? geli. Geli. Karena itu biasanya si pemeran itu dia kan take-nya masih nanti tapi dia make up duluan kan. Oh. Jadi selama nunggu pun dia juga masih dengan badan putihnya itu yang keliling-keliling ke set pakai celana ya Pakai penutupnya kolor cuma di itu kolor kayak aja kan. kolor putih gitu. Gitu jadi kita ngeliatnya kayak apakah dia method acting? Kadang-kadang berpikir kayak gitu. Dia enjoy kayaknya. Tapi kamu kan harusnya udah tahu karena ini pemerannya si Mbah Simbah tuh ini. Harusnya kalau dipegang begitu harusnya ya karena udah kenal duluan sebelum syuting Iya, gitu loh. iya. Sharon. Gitu enggak sih? Tetap ini ya. Tetap ya. Aku Tetep tetap geli aja gitu gitu ya? soalnya Geli. pas lagi digendong itu ada bau kopi gitu. Oh, bobo kopi. Aku nggak Bobo terbiasa. kopi katanya. Karena sama nunggu kan. Jadi dia ngopinya banyak gitu. Bau kopi kan wangi sebenarnya. Aku Nggak suka ya? nggak pernah
Bawa kopi sama bawa tembakau ya. Sama tembakau. Oh, karung rokok ya. Simbah itu ya. Kamu masih ingat nggak siapa namanya? Enggak. Oh enggak. Namanya Bambang Bambang Uban. Sama di posternya kan kamu digendong sama Ibu Minten kan? Kamu ngeliat posternya kayak apa itu? Digendong Bu Minten begitu tuh. Berdarah-darah. Kamu ngerasa ini gak sih Sharon, ngerasa ngeri juga gak sih ngeliat begitu tuh? Kayak enggak sih. Enggak ya? Soalnya kan pas lagi digendong itu nggak beneran ada darah gitu, cuman bajunya doang. Jadi aku nggak takut gitu, soalnya sering kayak aku sering lihat darah. Oh, kamu gak takut darah ya? Kamu kalau syuting sama Pak Manto sama Bu Minten kemarin gimana rasanya? Senang aja gitu berkenalan sama orang baru. Hmm. Aku suka dapat teman baru gitu, like best friend. Oke. Jadi aku nyaman sama mereka. Sama syuting kalau break itu sempat jalan-jalan nggak sama mereka? Ini paling sering jalan-jalan dia. Sama Pak Manto sama Ibu Minten atau iya. jalan sendiri? Oh ini nggak ada liburnya. Oh nggak ada libur ya? Dia kan Jalan syuting terus, terus. Iya. Nah adegannya dia semua. ya? Oh, iya iya. Dari awal. Ini Pemeran jalan-jalan utamanya. terus. Kadang-kadang ketemu kita lagi di jalan Prawi Iya. Taman. Loh, habis Prawi dari mana? Taman. Habis Prawi makan Taman ya. ngapain kamu situ? Nyari bule ya? Itu kampung bule kalau di Jogja. Bule itu. Iya, kampung-kampung kalau Orang-orang bule pada ya, tinggalnya di wisatawan situ. luar negeri itu biasanya nginepnya di Prawiro Taman. Emang syutingnya di mana kemarin? Sharon ingat nggak? Jogja. Ya, di mananya? Kalau itu, Jauh-jauh ya. kalau itu aku kurang tahu Lupa sih. ya. Sama satu lagi di Demak ya. Demak Oh, ya. di Demak. Itu Yang di pantai keren. berarti di pantai utara berarti. Ya di Demaknya itu Tambak Garam. Oh, Tambak Garam. Kalau yang di pantai-pantainya itu kita ke arah sana tuh, ke arah Parangtritis sana. Oh, di Jogja. Iya. Kalau pantainya masih di Jogja. Masih di Jogja. Sama daerah Gunung Kidul ya. Iya. Pantainya bagus, Cilatan tuh. Itu buat wisata bagus tuh, Sharon tuh. Cuman waktu itu lagi badai pasir ya. Iya, jadi jadi anginnya kenceng sekali. sama ombaknya tuh yang terakhir itu loh, yang kita di situ. Iya, itu. Kenceng banget. Kalau pelabuhannya itu Itu serem banget sih. di Sadeng. Oh, Sadeng. Iya. Nelayan itu, Ya, kampung nelayan. nelayan. Ada apa dengan petani garam di film Juminten Edan? Kita emang apa? Backgroundnya itu emang tambak garam deh kalau nggak salah. Ya si Manto ini anak juragan garam. Iya, juragan. Oh, Bu Salamanya juragan garam. Iya. Oke. Juragan garam. Jadi ketika teman-temannya pada libur, Juminten jalan terus. Syuting terus, iya. Syuting terus dia. Ini Mas Dimas, apa berpengaruh berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima saat syuting soalnya? Enggak dong. Gitu kan? Enggak, tapi kadang-kadang yang gemes kadang-kadang ya Mei gitu kan, lihat dia pulang kan pagi biasanya tuh selesai. Terus ketika kita selesai pulang pagi kan kita fokuskan kan istirahat ya. Pulang misalnya jam 4 pagi gitu. Terus nanti pas biasanya udah bangun, misalnya saya bangun jam 11 siang gitu, ngeliat story-nya dia udah dari jam 7 jam 8 udah jalan. Udah sampai lagi? Ke Udah siap lagi? pasar, makan dawet. Bukannya tidur, Pasar ngasem bukannya ya? istirahat gitu, bukannya itu. Jadi kayak jalan-jalan. Enggak capek, lu kan syuting nih Nggak tahu kita deh. nih, kenapa-napa Makanya gitu aku kan. lumayan. Tapi ganggu Makanya nggak diajar itu? terus. Ya, ganggu nggak? Maksudnya biasanya kalau udah ngantuk, capek itu kan berpengaruh pada saat bekerja. Enggak ya? sih, tapi kalau ada waktu buat tidur, aku tidur. Oke. Kalau misalnya di set lagi istirahat gitu. Selama perjalanan, apalagi kalau ke Gunung Kidul kan Iya, jauh tuh ya. Iya, Iya, bisa itu. itu. Di Tidur Bogor di Demak, tidur. Tapi fun sih semuanya karena ada ya si Kukuh tadi ya. Ah. Kukuh tuh Iya, kan rame seru ya. banget. Seru banget gitu. Kalau ada dia tuh udah lokasi tuh agak terobati loh. Iya. Walaupun lokasinya Sampai medannya pagi tuh dia tetap medannya parah lah itu lokasi itu. Tapi karena ada dia tuh jadi kita dia ya, keren. bareng-bareng. Meskipun looknya serem ya, Mas Kukuh tuh ya. Iya. Dan dia Oke, lebih muda jadi kan gua- dari aku kan. Mas Kukuh ya? Iya, jadi tadi jadi di omku Iya, gitu. itu Kok lucu bisa-bisanya banget. gitu. Dia jadi om. Dia lebih muda tapi dari jadi omku gitu. Gitu. Cepet protes gak itu sama Pak Didi? Awalnya akhirnya dia kayak, kok bisa ya Mas ya, kok begini ya, emang perawakanmu begitu gitu kan. Ya menunjang untuk menjadi orang lebih tua dari aku gitu. Cocok ya? Cocok emang. Udah lihat filmnya udah belum Mas Dimas? Aku Mbak Miss? belum waktu itu sempat diajakin, cuman nggak sempat. Sejauh ini menurut Mbak Mei apa ngelihatnya, looknya ketika nonton trailernya aja? Kamu
kamu ngeliat Juminten kayak apa, Mbak Mel? Serem. Ada satu scene yang aku lagi makan ubi atau apa, itu aku nggak sadar kalau kayak gitu. Hah? Serius? Kayak masa pada bilang kayak waktu kan suka lihat bukan preview sih, waktu lagi di editor apa di mana gitu, kata ini kayak bukan kamu, katanya gitu. Pas aku lihat di trailer teasernya, iya bener kok kayak serem banget ya. Pas lagi makan, ada adegan makan di situ deh, itu serem banget. Keganggu nggak ngelihat looknya Juminten kayak gitu? Terganggu. Iya terganggu. Sedikit sih. Kok gini banget kok gitu? iya kok gitu. kayak kemasukan. Apalagi lihat look wajahnya yang terutama yang adegan-adegan Juminten Edan itu Iya, jadi pas. kalau look lagi naik perahu sama Pak Manto Iya, kan tuh biasa, sama iya. itu kan Biasa dia tetap aja. cantik gitu loh. Iya, memang itu. Memang konsepnya kayak gitu sih. tapi biasa-biasa aja ya ngelihat akhirnya kok gue begini tuh. Gak biasa aja sih, kayak kok begini ya gitu. Ada pikiran kayak gitu. Ada tuntutan ini nggak tertentu sebelum make up itu, maksudnya harus apa namanya? Gue nggak mau misalnya ada syarat-syarat tertentu dari Meisya nggak? Enggak sih, enggak. Atau ya udah pasrah aja, memang karakternya Juminten begitu. Pasrah aja sih, soalnya itu cuman gadis kampung biasa aja, emang nggak makeup yang gimana juga. Paling waktu itu sempat disuruh naikin berat badan aja. Oh, biar apa? Biar lebih kelihatan keibuan kayaknya. Ternyata gak gampang jadi ibu ya. Tapi terus kemudian Emang jadi ibu itu nggak gampang. iya itu. Walaupun belum jadi ibu tapi sepertinya gitu. Pak Manto, setelah syuting selesai ada pesan apa yang disampaikan ke calon penonton film Juminten Edan? Kalau aku ngelihat filmnya dari teaser ya, trailer ya, terus bagaimana treatment dari Pak Deddy, ini kayak buat yang kangen horor-horor awal waktu Indonesia mulai bangkit lagi dari perfilman Mati Suri, ini ngebalikin kayak ke era itu deh, kayak horor klasik ke arah sana. Jadi dulu kan ada horor-horor model yang kayak slasher, tapi yang tapi model cutting-cuttingan cepet gitu. Dulu kalau kita dengar kayak Nayato apa segala macam, tapi beda konsep, tapi gaya stylenya agak kesana gitu. Jadi ada rasa kangen juga karena dulu era itu aku juga ikut pernah syuting kan gitu. Nah di sini diperkuat lagi dengan drama yang sangat kuat, dengan pemain yang kalau orang selalu bilang kan pemainnya itu lagi ini sekarang pemainnya fresh, tapi bisa menampilkan kemampuan acting yang oke gitu. Jadi mencari sesuatu yang fresh, mencari sesuatu tapi dipadukan sama style yang klasik dan tema drama yang kuat, bukan menempatkan horornya sebenarnya, tapi menempatkan ceritanya secara keseluruhan dikemas dengan action, dengan drama yang kuat, dengan sedikit horornya. Jadi ini sesuatu yang fresh untuk dinikmatin. Jadi semoga penonton nanti yang menonton Juminten Edan ini bisa seperti kayak bernostalgia dengan style yang lama, tapi dengan ide yang baru, dengan pemain yang fresh. Sharon, ada pesan nggak buat calon penonton filmmu? Tonton ya gitu, tonton aku ya, digendong sama Bu Minten gitu. Jangan lupa nonton film Juminten Edan because I think it's gonna be very good. Pasti bagus banget sih. Kalau sekarang kan mulai banyak ini, Sharon, mulai banyak teman-temanmu seumuran yang mulai muncul nih, aktor aktris cilik nih. Kamu ngerasa seneng atau justru kok makin banyak ya gitu? Ngerasa ini nggak? Ngerasa nggak khawatir sih, tapi lebih terbuka menerima mereka. Kapan-kapan main film bareng yuk gitu. Aku lebih seneng. Lebih seneng ya, banyak teman baru di film Indonesia ya. Oke. Mbak Meisya, apa pesan? Ya, pesan apa? Jujur aku deg-degan banget. Karena ditambah itu bahasa isyarat ya. Aku takut banget kalau misalkan ini kita udah
bener atau enggak. Cuman itu urusan nanti. Semoga film Juminten ini bisa diterima dan dimengerti oleh semua orang, diterima di di orang-orang tunawicara, tunarungu. Semoga semuanya bisa difahami. Semoga sukses deh film Juminten ini. Nah, biasanya kalau nonton berita itu kan banyak peraga, iya, bahasa itu isyarat. aku suka Itu memahami nggak? Bisa memahami nggak setelah syuting film Juminten Edan? Waktu itu sempet tuh aku nonton apa kayak oh iya aku ngerti gitu. Cuman sekarang udah enggak sih, karena itu cepet banget sih. Nah ya, terlalu cepet ya. Itu cepet banget. Tapi sedikit-sedikit jadi ngerti. Aku sempat ada acara sama temanku, terus tiba-tiba teman aku itu punya teman yang pakai bahasa isyarat juga. Jadi aku sempat kayak ngobrol gitu pakai bahasa isyarat tuh. Tapi itu setelah syuting berapa lama ya? Kayak nggak lama dari syuting itu. Jadi masih hafal. Sekarang harus di-remind lagi. Okay. Sekarang kalau mau belajar lagi harus mulai dari awal lagi. Enggak sih. Mungkin buat kayak remind kayak ini apa kata-katanya. Oke. Terima kasih Mas Dimas Aditya, Sharon Jovian, Mbak Mira, Mbak Mesya Amira, Mahrani Putri. Jangan lupa Sobat DK tonton film Juminten Edan di bioskop mulai 23 Juli 2026. Kenapa nggak Juminten Gila ya? Karena backgroundnya memang dari Jawa. Oh Jawa, oke, terjawab. Terima kasih, selamat bersenang-senang di bioskop film Juminten Edan. Hey.